Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khallaqil alim. Khalaqal insana fabtalahu bil Islam. Wa ja'ala ad-dunya dara bala'ih wal akhirah dara jazaih. وجعل القبور برزخا بين الدارين فمكانها في أرض الدنيا وجزاء أهلها بجزاء الآخرة ومن مات فقد قامت قيامته نحمده على هدايته وكفايته ونشكره على إحسانه ورعايته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأقام حجته على العالمين فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاف على أمته فنصح لها وبين سبل النجاة للسالكين والطرق الردى للحذرين فمن أطاعه نجا ومن عصاه ردى صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, merupakan kewajiban bagi kita selaku seorang hamba yang mukmin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk memeluk agama Islam, agama yang sempurna, agama yang datang dari Zat yang Maha Pencipta, yang Maha mengetahui kebutuhan manusia. Hendaklah kita banyak memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita membahas satu permasalahan yang semua kita dan semua manusia akan melaluinya. Baik dia dikuburkan atau tidak dikuburkan, baik dia dibakar, dibuang ke lautan, semuanya pasti akan melalui, yakni yang namanya alam barzakh. Di dalam alam barzakh ini atau darul barzakh akan dilalui oleh manusia imma na'imuh wa imma adzabuh. Boleh jadi dia akan mendapatkan kenikmatan atau al-'iyadzu billah mendapatkan azab. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah satu yang pasti. Kematian adalah hak yang tidak bisa kita elakkan, yang kita tidak akan bisa lari darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Allah berfirman, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka tetap kekal zat wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Semua yang ada akan binasa. Tidak ada yang kekal dan tidak ada yang bisa mengekalkannya. Harta tidak akan bisa mengekalkan. Kedudukan, pangkat tidak akan mungkin mengekalkan kita di dunia. Semuanya akan hina. Semuanya akan habis. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa dia pasti akan merasakan kematian. Walaupun penyebab kematian itu berbeda-beda. Walakinnal maut wahid. Akan tetapi kematian itu adalah satu. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat itulah disempurnakan pahala-pahalamu. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa langit dan bumi serta seisinya, Allah tundukkan kepada kita sebagai fasilitas bagi kita untuk mencapai tujuan tersebut. Hidup di dunia adalah satu fasilitas untuk mencapai kepada tujuan kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tergiur dalam kehidupan dunia berarti dia tergiur oleh fasilitas, lupa dia dengan tujuan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang menggiurkan, kesenangan yang melalaikan. Jika kita lihat perumpamaan kepada anak yang masuk ke sekolah, tujuan dia masuk sekolah adalah belajar. Diberikanlah kepadanya fasilitas, ada komputer, agar dia bisa bersekolah, belajar dengan baik, membantu dia untuk belajar. Ada fasilitas olahraga, membantu dia memiliki badan yang sehat agar dia bisa belajar dengan baik. Jika seorang anak atau pelajar mempergunakan fasilitas hanya sebatas fasilitas, dia akan sampai kepada tujuan dari tujuan dia masuk sekolah.
Akan tetapi jika anak lupa dengan tujuan dia masuk sekolah, boleh jadi dia memakai komputer, dia habiskan waktunya untuk main game. Boleh jadi dia memakai fasilitas olahraga, dia pergunakan untuk main-main. Lupa dengan tujuan. Begitu juga dengan manusia yang hidup di dunia. Kekayaan, kedudukan, pangkat, kemewahan, kemegahan, semuanya adalah fasilitas dalam mencapai tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini beribadah kepada Allah. Maka oleh karena itu jangan kita terlena oleh fasilitas dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Umur manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mundur dan dia tidak akan lebih awal dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu berapa umurnya. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak akan dimundurkan barang sedikit pun dan tidak akan dipercepat. Tidak ada yang bisa menolak ajal. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seseorang harus berpisah dengan dunia, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kematian adalah suatu hal yang pasti, jika ajal merupakan satu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain bagi kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Jangan kita tergiur oleh kedudukan kita. Jangan kita tergiur oleh nama kita yang sudah masyhur. Umur terbatas, kesempatan terbatas. Maka tiada lain bagi kita adalah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang satu yang sudah pasti, yakni kematian. Dengan apa kita mempersiapkan diri? Yang pertama, memperbanyak mengingat kematian. Karena hal itu akan mengontrol angan-angan kita yang panjang di dunia. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i dan yang lainnya dari Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian. Bagi orang yang mengingat kematian, dia akan meringankan beban dan dia akan melapangkan kesempitan. Ketika seorang memiliki bermacam problem di dalam kehidupannya, ketika dia ingat bahwa kematian itu adalah satu hal yang dekat, maka itu akan melegakan hatinya bahwa kesulitan dan problem itu tidak akan panjang jika ajal sudah datang menjemputnya. Yang kedua, hiduplah kita di dunia seperti hidup seorang yang siap untuk meninggalkannya, bukan seperti orang yang hidup untuk selama-lamanya. Nabi SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Umar, sebagaimana yang dikeluarkan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala an, qal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku.
Faqal, lalu beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia itu seperti kamu adalah orang yang merantau atau orang yang sedang menjalan atau orang yang sedang dalam perjalanan. Bagaimana dengan orang yang merantau, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang merantau adalah orang yang berangkat dari kampungnya dalam waktu yang terbatas dan kemudian dia kembali ke kampungnya. Itu orang merantau. Tapi kalau ada orang yang pergi dari kampungnya dan tidak untuk kembali lagi, itu namanya orang yang pindah kampung. Orang yang merantau. Merantau 10 tahun. Kemudian setelah 10 tahun dia harus kembali ke kampungnya. Apakah selama dia merantau dan pendapatan dia dalam merantau dia habiskan selama dia merantau? Atau dia tabungkan, dia investasikan untuk kampungnya, sehingga ketika dia pulang kampung dia sudah mendapatkan hasil dari investasinya. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia. Kita merantau di dunia dan setiap kita pasti akan kembali kepada kampungnya, yakni kampung akhirat. Au abirus sabil, atau orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Bagaimana? Seorang melaksanakan perjalanan, pasti lambat laun dia akan sampai kepada tujuan. Sebenarnya umur kita ini, sebagaimana ulama mengatakan, ma anta illa ayyam, idza dhahaba al-yawm dhahaba ba'd. Tidaklah engkau itu kecuali adalah terbentuk dari hari-hari. Apabila satu hari sudah pergi, sebagian dari badanmu atau umurmu telah hilang. Boleh kita katakan kita ini adalah kalender yang dengan kalender urut ke belakang. Kalau seandainya Nabi SAW mengatakan, inna amar ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man yajuzu dhalik. Sesungguhnya umur umatku antara 60 dengan 70. Sedikit orang yang melewati itu. Taruhlah kita ambil 63 umurnya Rasulullah. Berapa umur kita sekarang ini? Dan berapa yang tersisa dari umur kita? Apa yang telah kita lakukan selama ini? Dan apa yang akan kita lakukan untuk berikutnya? Lalu Ibnu Umar dia mengatakan, idza amsait fala tantadhiru as-sabah wa idza asbaht fala tantadhiru masa. Jika engkau berada pada sore hari, jangan diundur-undur, jangan diulur-ulur sampai besok pagi. Jika Anda berada pada pagi hari, jangan diundur-undur sampai sore. Jangan kita mengatakan saufa wa saufa. Boleh jadi aku akan melakukan. Kapan kita akan melakukan? Ada orang yang menargetkan dia akan bertobat kalau seandainya umurnya 60 tahun. Siapa yang menjamin kita ini berumur 60 tahun? Maka oleh karena itu juga beliau mengatakan, khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Ambillah dari kesempatan sehatmu beramal untuk sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Apa yang dinasihatkan oleh Ibnu Umar kepada kita itu adalah orang yang beramal atau hidup di dunia
untuk meninggalkan dunia. Karena dia tahu untuk berpisah dengan dunia. Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartalahatil akhirah muqbilah. Dunia berjalan meninggalkan dan akhirat berjalan, dia semakin mendekat dan datang. Walikulli wahidatin minhuma banun. Setiap dari keduanya itu mereka memiliki anak. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah sebagai anak akhirat, jangan menjadi anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sesungguhnya hari ini adalah amalan dan tidak ada hisab, perhitungan. Akan tetapi esok adalah hitungan dan tidak ada amal. Hadis ini juga atau athar ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu perlu kita menghitung-hitung diri, menimbang-nimbang, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kais man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar adalah orang yang menghitung-hitung dirinya dan dia beramal untuk setelah meninggal. Wal ajiz, orang yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan, orang yang lemah. Man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah, adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan dia memiliki angan-angan yang banyak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala dia berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan diri kita yang berikutnya adalah dengan bertaubat. Bertaubat dengan lidah, dengan hati, dan dengan anggota tubuh. Bagaimana kita bertobat dengan lidah? Adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa beliau beristighfar setiap hari lebih dari 100 kali. Bagaimana dengan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang dan sudah pasti masuk surga. Tetap beliau beristighfar lebih dari 100 kali dalam satu hari. Bagaimana dengan kita? Bertobat dengan hati, menyesali apa yang telah berlalu, yang telah terjadi dari dosa-dosa kita, dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Bertobat dengan anggota tubuh adalah dengan tidak melakukan dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, taubat yang murni. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian
kepada Allah semuanya wahai orang-orang mukmin agar kalian beruntung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsuta yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya agar orang yang membuat kejahatan dan dosa pada malam hari bertaubat. Dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari agar orang yang berbuat dosa pada malam hari bertobat. Membentangkan tangannya pada malam hari agar orang yang berbuat dosa pada siang hari bertobat sampai matahari terbit dari barat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna Allah Ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan diri kita dengan mempersiapkan diri kita menghadapi kematian dengan memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan menyegerakan diri kita dengan amal yang banyak sebelum penyesalan datang kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan orang-orang yang menyesal ketika ajal datang kepada mereka. Mereka belum sempat untuk beramal saleh. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang belum bisa beramal, sehingga apabila datang kematian kepada mereka, kepada salah seorang di antara mereka, dia mengatakan, Rabbi irji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, semoga aku bisa mengamalkan amal soleh yang pernah aku tinggalkan. Kalla, Allah membantah, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu hanyalah perkataan saja yang diucapkannya. Di belakang mereka terdapat dinding yang membatasi mereka sampai mereka dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah satu jiwa melihat apa yang telah disuguhkannya untuk hari esoknya. Apa yang telah kita suguhkan untuk hari esok kita? Sudahkah kita beramal banyak yang menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi akhirat kita? Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bagi orang-orang yang pelit, yang tidak mau mengeluarkan sedekah, tidak mau berinfak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mengajak mereka, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah memerintahkan kepada kita untuk menginfakkan sebagian apa yang telah Allah rezekikan kepada kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dari sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada kalian.
min qabli an ya'ti ahadukumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antaramu kematian. Pada saat itu dia mengatakan, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan aku sehingga aku bisa bersedekah, fa asaddaqa wa aku minas salihin, sehingga aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Sebelum penyesalan itu datang kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ajal itu datang, sebelum pintu itu ditutup, mari kita dari sekarang memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak amalan kita, sedekah kita dan yang lainnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang saleh yang siap mengharungi perjalanan panjang di dalam akhirat kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang meninggal dunia kemudian dia dikuburkan, dia akan dihadapi dengan cobaan yang dinamakan dengan fitnatul qabr. Cobaan, ujian di dalam kubur. Di situ terdapat kenikmatan dalam kubur atau azab di dalam kubur. Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang yang mereka mengatakan sebagai seorang muslim, yang mereka mengatakan bahwa kitabnya adalah Al-Quran, nabi mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka tidak percaya dengan azab kubur. Mereka pergunakan akal mereka untuk memikirkan hal yang gaib. Mereka pakai ilmu filsafatnya sehingga dia mengingkari tentang azab kubur. Mari kita lihat bagaimana tanggapan ulama terhadap orang-orang yang mengingkari azab kubur. Al-Imam Qurtubi dan Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, dia mengatakan, lam yunkir azab al-qabri illa al-malahidah wa zanadiqah wal khawarij wa ba'dul mu'tazilah. Tidak ada yang mengingkari azab kubur kecuali adalah malahidah, orang-orang yang telah melenceng dari agama Islam. Malahidah ini adalah orang-orang ilhad yang sudah keluar dari agama Islam. Wazanadiqah, orang-orang zindiq, khawarij, dan sebagian orang-orang mu'tazilah. Waman tamadhhaba bimadhhabil falasifah, dan orang yang mengikuti madhab filsafat. Wa khalafahum jami'u ahli sunnah, yang mereka itu diselisihi oleh seluruh ahli sunnah. Artinya ahli sunnah atau siapapun yang menggolongkan dirinya kepada ahli sunnah, mau tak mau mesti dia meyakini bahwa azab kubur itu ada, jika dia mengakui dirinya sebagai ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah sepakat bahwa azab kubur itu ada. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, azabul qabri haqqun, azab kubur itu satu hal yang hak, yang pasti, yang betul-betul ada. Wa man ankarahu fahuwa dhalun mudil, siapa yang mengingkari azab kubur, dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Qala Abu Izz Al-Hanafi, Abu Izz Al-Hanafi dari mazhab Ahnaf,
di dalam mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah, dia mengatakan, "I'lam, ketahuilah, inna azabal qabri huwa azabul barzakh." Sesungguhnya azab kubur itu adalah azab yang ada pada alam barzakh. Wa kullu insanin mata wa alaihi nasibun minal azab, falahu nasibuhu minal azabi qubira aw lam yuqbar. Setiap manusia yang meninggal dunia, maka boleh jadi dia mendapatkan jatah dari azab. Maka dia mendapatkan jatah dari kenikmatan. Apakah dia dikuburkan secara fisik atau dia tidak dikuburkan? Sawaun akalatus siba', apakah dia dimakan oleh binatang buas, au ihturiqa, atau dia terbakar, fasara ramadan fil hawa, sampai dia menjadi debu di udara, au nusifa au ghuriqa fil bahr, atau dia dimasukkan atau tenggelam dalam lautan, maka semuanya akan melalui alam barzakh. Maka dia akan mendapatkan, boleh jadi dia mendapatkan azab, boleh jadi dia mendapatkan kenikmatan. Orang yang mengingkari azab kubur, mereka mengatakan, bagaimana dengan orang yang tenggelam dalam laut? Kan mereka tidak dikubur. Bagaimana mereka yang dimakan oleh ikan? Mereka kan tidak dikubur. Subhanallah, ini adalah akal yang pendek. Yang dimaksud dengan azab kubur adalah azab al-barzakh. Kenapa disebutkan dan masyhur dia dengan azab kubur? Karena pada umumnya manusia itu dikuburkan di daratan, pada umumnya. Akan tetapi sebenarnya itu adalah dia pindah kepada alam barzakh. Mana dalilnya? Dalilnya dari apa yang kita katakan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rajulun lam ya'mal hasanatan qat li ahlihi. Ada seorang yang belum pernah mengamalkan amalan yang baik sedikit pun. Dia berkata kepada keluarganya, idza mata faharraquh, apabila dia mati bakar, sumadzaruh, kemudian ditebarkan dari debunya, nisfahu fil bar wa nisfahu fil bahr, separuhnya di laut, separuhnya di daratan, dan separuhnya di laut. Setelah dibakar dia menjadi abu, abunya ditebarkan. Fa wallahi la in qadara Allahu alaihi la yu'adzabannahu 'adzaban la yu'adzabuhu ahadan minal alamin. Demi Allah, kalau seandainya Allah mampu, katanya, berkuasa untuk mengembalikan, maka tentu Allah akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah Allah mengazab yang lain. Falamma mat, ketika dia meninggal dunia, falamma mata ar-rajul fa'alu ma amarahum, setelah ketika laki-laki itu meninggal dunia, maka keluarganya melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Fa'amarallahu al-bar fa'amarallahu al-bar fajama'a ma fihi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dikumpulkan dari debu-debu yang telah ditebarkan tadi. Ya, dari darat dikumpulkan. Wa amarallahu al-bahra fajama'a ma fihi, laut juga Allah perintahkan untuk mengumpulkan dari debu-debu dari badannya tadi. Tsumma qala, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang tadi, lima fa'alta hadza, kenapa engkau melakukan ini? Qala min khasyatik, aku lakukan ini karena aku takut kepadamu.
wa anta a'lam, dan engkau maha mengetahui. Faghafarallahu lahu, Allah subhanahu wa ta'ala pun mengampuninya. Dari mana kita bisa mengambil dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kembali, dan Allah subhanahu wa ta'ala tanya pada alam barzakh, kenapa dia melakukan hal yang demikian. Dan ini menunjukkan bahwa walaupun orang tadi tidak dikuburkan dan dia sudah meninggal dunia, maka dia tetap melalui alam barzakh dan dia tetap akan mendapatkan baik itu kenikmatan atau itu adalah azab. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dia mengatakan, Inna Allah ta'ala qad ja'ala duwar thalathah. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kampung itu ada 3. Wahya darud dunya, kampung dunia. Wa darul barzakh, kampung barzakh. Wa darul qarar, dan kampung yang kekal, yakni akhirat. Kemudian beliau mengatakan, wa ja'ala Allah li kulli darin ahkaman takhussu biha. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan setiap kampung itu hukum-hukum yang khusus untuk kampung tersebut. Faja'ala Allahul ahkam fid darid dunya tasiru 'alal abdan. Allah jadikan hukum-hukum yang berkenaan dengan kampung dunia berlaku di atas badan kita, yakni fisik. Wal arwah taba'un laha, sementara roh mengikuti kepada badan. Wa ja'ala al-ahkama fid daril barzakh tasri 'alal arwah wal abdan taba'un laha. Dan Allah jadikan hukum-hukum yang berkenaan dengan alam barzakh berjalan di atas ruh dan badan mengikutinya. Wa ja'ala al-ahkam fid daril qarar tasri 'ala al-arwah wal abdan ma'an. Adapun di kampung akhirat, hukum-hukumnya berlaku di badan dan dengan ruh bersamaan. Maka kalau kita lihat, dan ini sudah dibuktikan sebagian orang, bahwa ada orang yang melihat bekas dari azab kubur. Ketika ada satu kisah bahwa 2 hari setelah dikuburkan dibongkar lagi, dalam kondisi seperti memar, seperti setelah dipukulin oleh orang lain. Dan ini adalah bagian dari bentuk bukti bahwa itu dia boleh jadi mengikuti kepada fisik, ya, dan boleh jadi tidak. Akan tetapi hukum yang berlaku lebih banyak adalah kepada ruh. Kemudian Ibnu Qayyim dia mengatakan, wa'lam anna sa'atal qabri wa dayqahu wa nurahu wa narahu laysa min jinsil ma'hud linnasi fi alamid dunya. Ketahuilah, katanya, luasnya kuburan atau sempitnya kuburan, cahaya dalam kuburan atau api di dalam kuburan, dia bukan dari jenis yang sudah dikenal oleh manusia di alam dunia. Maka tidak mungkin seorang yang ingin merekam apakah ada alam barzakh di dalamnya atau tidak, kecuali dengan alat perekam dari alat perekam barzakh. Tidak bisa dipakai alat perekamnya dari dunia, karena alamnya sudah berbeda. Kemudian beliau berikan contoh yang betul-betul daqiq, betul-betul jeli, yakni perumpamaan 2 orang yang sedang tidur. Yang satunya bermimpi dengan mimpi yang indah. Setelah bangun, kelihatan di wajahnya dia senyum, kemudian badannya menjadi segar. Di sampingnya kawannya yang tidur di atas satu ranjang, tapi dia mimpi dengan mimpi yang buruk. Ketika dia bangun, kelihatan rasa risau pada wajahnya, nafasnya yang naik turun, kemudian badannya terasa capek. Sementara kalau kita lihat mereka hidup di dunia, tetapi alam mereka pada saat itu berbeda. Kalau itu adalah kehidupan di dunia,
bagaimana yang sebenarnya di alam barzakh? Tentu lebih dari itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita melihat bahwa orang yang mengingkari adanya azab kubur dan nikmat itu, nikmat kubur, adalah orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena pertama, ada dalil dalam Al-Quran tentang azab kubur. yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 45 dan 46. Apa bunyinya? Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Dan Fir'aun serta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. An-naru ya'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka ditampakkan pada pagi dan petang api. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, pada hari kiamat nanti masukkanlah Fir'aun dan keluarganya, Fir'aun dan kaumnya asyaddal azab, ke dalam azab yang sangat berat. Maka di dalam ayat ini, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, api ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya setiap pagi dan petang. Itu adalah terjadi pada alam barzakh. Karena disebutkan setelah itu pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk memasukkan Fir'aun dan pengikutnya ke dalam azab yang amat berat. Adapun dalam sunnah, banyak dalam hadis yang ulama mengatakan sampai kepada derajat mutawatir bahwa azab kubur itu betul-betul pasti ada. Maka perlu kita ketahui bahwa kita wajib mengimani apa yang datang dari sunnah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengimaninya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mendustai sunnah berarti dia sudah mendustai Al-Quran. Siapa yang menolak sunnah maka berarti dia sudah menolak Al-Quran. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran, sunnah bertentangan dengan Al-Quran, maka yang perlu dituduh adalah pemikirannya. Karena manusia akal pikirannya dan pemahamannya sangat terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Sementara as-sunnah dan Al-Quran kedua-duanya adalah wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin yang sumbernya satu dan dia kontroversi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia tidaklah menuturkan dari hawa nafsunya kecuali adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka sabda Rasulullah SAW merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah SAW.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepadamu ambillah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Ada sebagian orang yang ingin meninggalkan sunnah ini, dia katakan ini asbabun nuzulnya adalah pengambilan harta rampasan perang. Maka berarti hanya harta rampasan perang. Ini adalah orang yang sempit pemikirannya. Di dalam ilmu usul tafsir dikatakan bahwa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan ukuran adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebab. Boleh jadi satu firman Allah Subhanahu wa taala turun disebabkan oleh sebab yang khusus, tetapi lafaznya mencakup umum. Maka kita sebagai orang yang mengikuti Al-Quran, kita harus mengambil keumuman dari lafaz itu. Maka keumuman lafaz ini, apa saja yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa yang ditinggalkan, apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam surah An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikanmu penengah dalam apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa sempit terhadap apa yang telah kamu putuskan, dan mereka menerima dengan sebaik-baik penerimaan. Ulama tafsir mengatakan bahwa salah satu asbabun nuzul atau sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah perselisihan antara Zubair bin Awam dengan seorang Ansor tetangganya di dalam perairan air. Ketika mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wahai Zubair, siramlah tanamanmu dan alirkanlah kepada tetanggamu." Akan tetapi orang Ansor tadi tidak menerima. Malah dia mengatakan, "Angkana ibnu ammatik." Apakah ini disebabkan oleh dia adalah anak bibimu? Mendengar hal itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah, mukanya merah. Lalu beliau mengatakan, "Wahai Zubair, tahan air sampai air itu mengenangi tumbuh-tumbuhan, kemudian alirkan kepada tetanggamu." Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaitu wa yusallimu taslima." Apakah kita akan mengatakan juga bahwa ini adalah untuk urusan dalam pertanian? Tentu tidak. Juga dalam surat Al-Ahzab ayat 63 ayat 36 yang berbunyi, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki, tidak juga mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan satu keputusan, dia memiliki pilihan lain dalam urusannya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Siapa yang mengatakan sesat ini? Allah di dalam Al-Qur'annya. Siapa?
orang yang membangkang dan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa sebab turunnya ayat ini? Ulama tafsir mengatakan sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW datang melamar Zainab untuk Zaid bin Harithah. Akan tetapi Zainab memikirkan atau mengira itu adalah untuk dirinya, untuk diri Rasulullah. Setelah tahu ini adalah untuk Zaid bin Harithah, dia enggan. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala warabbika la yu'minun." Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin." Tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki, tidak juga mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu keputusan, dia memiliki pilihan yang lain dalam urusannya, dalam pernikahan. Apakah kita katakan ini hanya untuk Zainab, kemudian tidak untuk yang lain? Tentu tidak. Kalau seandainya kita memahami sebatas asbabun nuzul, tentu kita tidak akan bisa memahami Al-Quran ini dengan baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah memiliki posisi terhadap Al-Quran dengan 3 posisi. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Yang pertama, sunnah itu adalah muakkidah, mempertegas apa yang dibawa di dalam Al-Quran. Allah menyuruh menegakkan salat, menunaikan zakat, datang perintah dalam Al-Quran, dalam hadis, perintah untuk menegakkan salat, menunaikan zakat. Yang kedua, sunnah datang menjelaskan hal-hal yang masih global dalam Al-Quran, merinci yang masih umum, merinci yang masih global, dan mengkhususkan yang masih umum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengerjakan salat, datang sunnah menjelaskan secara rinci bagaimana salat kita. Orang yang tidak mau atau berusaha menjauhkan kaum muslimin dari sunnah, maka tentu dia tidak akan bisa melaksanakan salat. Apakah dia tahu bahwa dalam Al-Quran itu terdapat salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat? Apakah dia akan mendapatkan dalam Al-Quran bahwa waktu ruku ini yang dibaca, waktu sujud ini yang dibaca? Semuanya tidak akan didapatkan kecuali harus melalui sunnah. Maka orang yang tidak mau berpegang dengan sunnah, kita pastikan dia tidak bisa sholat. Kita pastikan dia tidak akan bisa berpuasa. Kita pastikan dia tidak akan bisa, dan dia tidak bisa menunaikan zakat dan seterusnya. Yang ketiga, sunnah datang mewajibkan atau mengharamkan apa yang didiamkan oleh Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, "Ala yushiku rajulun syab'an muttaki'un ala arikatihi yaqulu alaikum bihadzal Qur'an fama wajadtum fihi min halalin fahilluh wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuh." Kata Nabi SAW, akan datang seorang yang perutnya kenyang, duduk menyandar di atas sofanya, lalu dia mengatakan, "Pegang teguhlah oleh kalian Al-Quran ini. Apa yang kalian dapatkan di dalamnya halal, halalkan. Apa yang kamu dapatkan haram di dalamnya, haramkan." Maksudnya cukup dengan Al-Quran saja. Bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan bahwa tidak perlu memegang atau mengambil hadis-hadis Nabi, tidak perlu mengambil hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya, lalu dia hanya berpegang kepada Al-Quran saja? Ini yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Akan muncul ada orang yang hanya mengajak kepada Al-Quran saja. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ala
innama harramallahu kama harrama Rasulullah. Ketahuilah, apa yang diharamkan oleh Allah sama dengan apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang diwajibkan oleh Rasulullah, apa yang diharamkan oleh Rasulullah, yang didiamkan dalam Al-Quran sama hukumnya dengan apa yang dihalalkan, apa yang diwajibkan, dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang dijelaskan oleh sunnah tentang azab kubur, maka dia sama posisinya dan kekuatannya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang sahih yang menetapkan kepada kita tentang azab kubur yang tidak bisa lagi kita ragukan setelah ini. Di antaranya dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Hakim yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, kana Uthman idza waqafa 'ala al-qabri baka. Adalah Uthman apabila dia berdiri dekat kuburan dia menangis. Wa idza dzakara al-jannata wan nar la yabki. Kalau disebutkan surga dan neraka dia tidak menangis. Faqila lahu, ada yang bertanya kepadanya, ya Uthman, tuzkaru jannatu wan nar fala tabki. Disebutkan surga dan neraka engkau tidak menangis. Fa idza waqafta 'ala al-qabri tabki. Jika kamu berdiri di hadapan kuburan kamu menangis. Qala Uthman, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat posisi awal posisi untuk akhirat. Indikator tentang posisi kita di akhirat. Ini adalah kuburan. Bukan sebagaimana yang diibaratkan oleh orang bahwa kuburan itu adalah tempat peristirahatan yang terakhir. Itu adalah ungkapan yang salah, dan itu adalah ungkapan yang muncul dari orang-orang yang tidak mengimani hari akhirat. Karena dia beranggapan bahwa jika seorang meninggal dunia dan dikuburkan selesai permasalahannya semua. Nabi SAW mengatakan, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah awal indikator posisinya untuk akhirat. Bagaimana? Fa in naja minhu sahibuhu. Apabila orang yang dikuburkan itu selamat dari kuburan, dari fitnahnya, dari cobaannya, fama ba'dahu aisar minhu. Apa yang setelah itu akan lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu. Apabila dia tidak selamat darinya, illam yanju minhu sahibuhu, fama ba'dahu ashaddu minhu. Kalau seandainya orang yang dikuburkan itu tidak selamat dari azab kubur, maka apa yang setelahnya itu lebih berat lagi. Maka kuburan adalah posisi pertama yang mengindikasikan kepada kita sebagai indikator apakah kita ini akan selamat nanti atau kita ini akan menghadapi kesengsaraan setelahnya. Mari kita lihat juga kepada hadis yang sahih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melewati dua kuburan, beliau mengatakan, amma innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Ketahuilah, sesungguhnya mereka keduanya ini dalam kuburan ini sungguh sedang diazab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka sedang diazab di dalam kabir, dosa besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah seorang di antaranya,
dia menebarkan fitnah, mengadu domba, menjadikan orang saling berselisih. Apalagi kalau seandainya mengadu domba kelompok. Ini adalah namimah. Namimah kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannatan nammam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Apa itu namimah? Naqlul kalam ala wajhil ifsad. Menukilkan perkataan dalam tujuan untuk merusak hubungan. Wa amal akhar, adapun yang lain, fakana la yastatiru min baulih. Dia tidak membersihkan dirinya dari kencingnya. Aw la yatanazzah min baulihi, atau dia tidak beristinja atau membersihkan dirinya dari kencingnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda di dalam doa yang beliau ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kemudian dalam hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dikeluarkan Imam Muslim dan yang lainnya, ketika beliau berada di salah satu kebun dari kebun-kebun Bani Najjar, beliau berada naik di atas bagalnya kendaraan beliau, hampir kendaraannya itu menjatuhkan dia, yakni kendaraannya tidak tenang. Kebetulan di dalam kebun itu terdapat 6 atau 7 kuburan. Lalu Nabi SAW bersabda, siapa yang mengetahui siapa yang ditanam dalam kuburan-kuburan ini? Lalu ada seorang mengatakan, saya. Lalu Nabi SAW mengatakan, kapan mereka ini meninggal? Lalu dijawab, dia meninggal dalam syirik. Lalu Nabi SAW mengatakan, inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Sesungguhnya umat ini akan diuji, dicoba, disiksa di dalam kuburannya. Falaula alla tadafanu la da'utullah an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu. Kalaulah tidak kalian ini dikuburkan, niscaya aku memohon kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar darinya. Kemudian Nabi SAW menghadap kepada kami, kata sahabat, lalu beliau berkata, ta'awwadhu billahi min adzabil qabri. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Qalu, mereka berkata, na'udzu billahi min adzabil qabri. Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan kepada kita tentang azab kubur ini. Bahwa azab kubur itu adalah satu hal yang sudah pasti dan tidak bisa diragukan lagi. Tidaklah orang meragukannya kecuali adalah orang yang dipertanyakan akidahnya. Lalu kita masuk pada topik berikutnya. Apa sebab dari azab kubur? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab azab kubur ini ada yang global, ada yang rinci. Adapun yang global, sesungguhnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sumber dari segala musibah dan sumber segala azab. Induk dari maksiat kepada Allah adalah syirik.
Ketika seorang memalingkan satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, minta tolong kepada mayat, itu adalah perbuatan syirik. Kemudian adapun secara rinci, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita sebutkan dalam hadis sebelumnya, yakni an-namimah, mengadu domba. Terkadang kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sikap kita di dalam menukilkan perkataan terkadang ada unsur namimahnya. Kalau seandainya di dalam namimah ini orang menukilkan perkataan yang jujur, betul-betul dia dengar dari kawannya, lalu dia mengatakan misalkan, saya pergi ke si A tadi, saya mendengar perkataannya betul-betul dia mengatakan dia mencaci maki kamu. Dengan jujur dia menukilkan perkataan, tapi mengakibatkan permusuhan dua orang. Ini namanya namimah. Kalau seandainya menukilkan perkataan itu dalam bentuk jujur yang menyebabkan orang bermusuhan, adalah penyebab dari azab kubur. Apatah lagi kalau seandainya membuat kebohongan, kedustaan, sehingga orang saling bermusuhan. Yang kedua, penyebabnya adalah adamul istitar minal baul, tidak membersihkan diri dari kencing. Kita mengetahui bahwa salah satu syarat dari sah solat adalah berwudu. Yang kedua, sucinya seseorang dari najis. Kalau seandainya seorang tidak membersihkan dirinya dari kencingnya, ini penyebab dari azab kubur. Ya, apatah lagi bagi orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat adalah menyebabkan dia akan diazab di dalam kubur. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan bahwa di antara sebab-sebab dari azab kubur adalah kebohongan, riba, meninggalkan Al-Quran, tidak membayar zakat, tidak puasa. Itu akan menyebabkan dari azab kubur. Adapun cara selamat dari azab kubur, ada beberapa cara kita bisa selamat dari azab kubur. Yang pertama, konsisten di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti ajarannya, maka itu adalah salah satu penyebab kita bisa selamat dari azab kubur. Yang kedua adalah bertaubat dan sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak amal soleh kita, seperti solat, puasa, sedekah, akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Yang berikutnya adalah syahadah,
mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisyahid indallah sittu khisal." Orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki 6 keistimewaan. Yughfar lahu fi awwali daf'atin, diampuni dosanya di awal tetes darah yang pertama. Wa yara maq'adahu minal jannah, tempat duduknya di surga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yujaru min adzabil qabri, dan dia diselamatkan atau dilindungi dari azab kubur. Ini menjadi syahid bagi kita bahwa mati syahid dia selamat dari azab kubur. Kemudian ar-ribat fi sabilillah. Ar-ribat ini adalah tentara yang menjaga perbatasan. Lalu dia meninggal dunia dalam menjaga itu. Ini merupakan penyebab dia terjaga dari cobaan kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu maitin yukhtamu ala amali illa alladhi mata murabitan fi sabilillah." Setiap mayit ditutup amalannya kecuali orang yang meninggal dunia dalam kondisi dia bertugas menjaga perbatasan. Fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Maka amalannya itu bertumbuh dan berkembang sampai pada hari kiamat. Wa ya'manu min fitnatil qabri, dan dia terjaga dari fitnah kubur atau azab kubur. Kemudian agar kita selamat dari azab kubur adalah al-isti'adzah, berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, sebagaimana yang selalu dilakukan oleh Nabi dan telah beliau ajarkan kepada kita agar berta'awudz dari 4 hal sebelum kita salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab jahannam dan azab kubur. Kemudian dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi tentang mati pada hari Jumat, merupakan salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya, diberikan kemuliaan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari fitnah kubur. Fitnah kubur di sini adalah azabnya atau pertanyaannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Di antara juga al-mautu bida'il batn, meninggal dunia disebabkan oleh penyakit perut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yaqtuluhu batnuhu lam yu'adzab fi qabrihi." Siapa yang perutnya atau penyakit perutnya yang membunuhnya, maka dia tidak diazab dalam kuburnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Kemudian menghafal surat Al-Mulk merupakan salah satu sebab kita selamat dari azab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tentang surat Al-Mulk, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adzabil qabr. Dia adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang menyelamatkan yang membacanya atau menghafalnya dari azab kubur. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dan dihasankan dengan syawahidnya. Rasulullah SAW juga mengatakan, inna suratan minal Qur'an 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Syalbani. Ada surat di dalam Al-Quran 30 ayat yang bisa memberikan syafaat kepada seseorang sehingga dia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Di antara yang bisa menyelamatkan dari azab kubur adalah bersedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innas sadaqata la tudfi'u an ahli harral qubur wa innama yastadhillul mu'min yaumal qiyamah fi dhilli sadaqatihi." Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan dari pelakunya panasnya kuburan, dan seorang mukmin dia akan berlindung pada hari kiamat di bawah naungan sedekahnya. Hadis ini keluarkan oleh Tabrani dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Kemudian sedekah jariyah atau dinamakan dengan wakaf juga bermanfaat dan menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Kemudian anak yang soleh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Turfa'u lil mayit darajatuhu li ba'da mautihi. Si mayat diangkat derajatnya setelah dia meninggal dunia. Ketika ditanya dari mana dia dapatkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waladuka istaghfar lak. Anakmu yang mendoakanmu, yang meminta ampunkan untukmu. Dan sebelum terakhir adalah doa lil mayit. Doa untuk si mayat. Doa untuk si mayat menyelamatkan si mayat dari azab kubur. Terutama di sini adalah solat jenazah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, siapa menyolatkan jenazah adalah 40 orang, maka insya Allah yang 40 itu akan memberikan syafaat, yakni meringankan azab bagi yang disolatkan. Ya, kemudian yang terakhir adalah bersedekah atau beramal untuk orang yang telah meninggal dunia sesuai dengan dalil yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah sedekah si anak untuk orang tuanya, maka itu bermanfaat untuk orang tuanya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sa'ad bin Ubadah, dia mengatakan bahwasannya ibunya meninggal dunia dan dia tidak ada di hadapannya. Apakah bermanfaat kalau seandainya aku bersedekah untuknya? Kata Nabi SAW, ya, bermanfaat. Lalu dia berikan atau dia wakafkan kebun yang subur atas nama orang tuanya. Kemudian juga seperti hadis Rasulullah SAW mengatakan, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia sementara dia memiliki hutang dalam puasa yang wajib dilakukan, maka walinya yang berpuasa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan melindungi kita dari azab kubur, dan dijadikan kuburan kita adalah tempat awal yang baik bagi kita, dan diselamatkan kita dari segala bentuk cobaan, ujian dan azab dalam kubur, sehingga memudahkan bagi kita apa-apa yang setelah itu, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Taib. Pertanyaan, jika seorang suami adalah seorang yang saleh dijanjikan masuk surga karena amalannya, tidak akan masuk surga apabila istri atau anaknya ahli neraka. Sebaliknya, jika seorang istri dijanjikan surga karena amalannya, dia tidak akan masuk surga apabila suaminya adalah ahli neraka. Bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita mempertanggungjawabkan amalannya. Suami beramal, ya, maka untuk dia laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Amalan seseorang tidak akan bisa diberikan kepada yang lain, kecuali kalau seandainya dia melakukan kelalaian dalam masalah ini. Di antaranya ketika dia tidak mengajarkan anaknya tentang agama dan tidak mengarahkan anaknya dalam pendidikan agama, maka dia diminta pertanggungjawaban terhadap kelalaian dalam masalah ini. Tapi kalau anaknya berbuat dosa, sudah diingatkan oleh orang tuanya tetap juga bikin dosa, maka amalannya adalah untuk anaknya, dosanya adalah untuk anaknya. Ya. Nah, hanya nanti ada bermanfaat adalah di dalam masalah syafaat. Syafaat anak untuk orang tuanya, syafaat orang mukmin dengan mukmin yang lain, itu akan ada. Ya. Di antaranya adalah di dalam meminta dikeluarkan orang yang dalam kuburan, dalam api neraka dari orang-orang yang bertauhid tentu. Ya. Maka dari dari orang tuanya atau orang mukmin yang lain yang dikenalnya, dia kenal orang-orang dahulu, orang mukmin dahulu di dunia, dia kenal dan dia masuk dalam api neraka, dia minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dikeluarkan. Maka ulama mengatakan ini hikmahnya kita saling mengenal. Kita saling mengenal. Ya. Memperbanyak pengenalan kita dengan orang-orang mukmin agar kita juga bisa mendapatkan syafaat mereka. Dan di sini juga kita himbau kepada kita yang hadir dalam majlis ilmu, kenalilah kawan-kawan kita sekeliling. Di antara kita sering kita hadir dalam majlis ilmu, tapi kita tidak pernah berteguran, bersapaan atau bersalaman, ya, dengan orang yang ada sekeliling kita aja. Ya, terkadang kita, oh ya, dia ikut ngaji juga kayaknya. Ya, nah ini coba kita tanya siapa namanya, di mana rumahnya dan seterusnya, karena pada suatu saat kita membutuhkan dia atau dia membutuhkan kita. Nah, ketika kita saling tolong menolong di dunia, insya Allah tolong menolong kita di dunia ini akan bermanfaat untuk akhirat. Man yassarallahu mu'siran yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan seorang yang sulit, maka Allah akan memudahkannya dunia dan akhirat. Allah fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Allah selalu membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya yang lain. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan yang 3 kami jadikan 2. Pertanyaannya, apakah ada istilah jasad itu tidak diterima oleh bumi seperti kuburannya susah digali ataupun kebanjiran? Dan pertanyaan kedua, apakah benar bahwa siksa kubur dapat meringankan siksa di neraka? Ya. Untuk masalah jasad yang tidak diterima oleh tanah, wallahu alam, tidak ada, saya tidak mengetahui ada dalilnya. Ya, kalau seandainya sempit, bikin kuburannya lebih lapang. Ya, kalau seandainya panjangnya hanya semeter kali, ya, 2 meter. Kalau dengan cangkul nggak bisa, dengan traktor dibikin. Ya, karena nggak ada yang namanya dalam tidak bisa diterima. Adapun bahwa ada jasad yang tidak dimakan oleh tanah, ada jasad para anbiya. Ya, jasad para anbiya, Nabi SAW jasadnya utuh. Ya. Adapun yang lain
dia hilang. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, tadi, apakah siksa kubur dapat meringankan Wallahu siksa a'lam. neraka? Saya tidak tahu. Ya, apakah azab siksaan kubur meringankan siksaan api neraka? Kalau kita lihat tadi siksaan Fir'aun dan pengikutnya, ya tidak meringankan azabnya di akhirat. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya, apakah berbohong untuk menutupi kesalahan orang lain juga dapat menyebabkan azab kubur? Berbohong ya, untuk menutupi. Berbohong adalah haram. Hukum asal berbohong itu haram. Kecuali ada beberapa. Yang pertama, islah dzatul bain. Berbohong untuk mendamaikan orang yang berselisih. Ya. Kemudian berbohongnya suami atau istri untuk menyenangkan pasangannya, bukan untuk yang lain. Ya, berbohong untuk buka cabang satu lagi misalkan. Ya. Nah, enggak, tapi dalam rangka kemaslahatan ada. Dan ini sempit ya permasalahannya. Bukan mentang-mentang ini dibolehkan lalu dia berbohong kemana-mana. Enggak. Ya, wallahu a'lam. Nah, selanjutnya, sudah cukupkah kita berdoa memohon kepada Allah agar dihindari dari siksa kubur saja atau agar dihindari pula dari siksa kubur dan neraka? Apakah cukup memohon untuk dihindari dari azab kubur saja, Ustaz? Enggak. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Berarti azab kubur dan azab api neraka. Juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaihi min qaulin wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaihi min qaulin wa amal. Ya. Jadi kita tidak hanya dari azab kubur saja, kita juga memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari azab kubur dan azab api neraka. Wallahu a'lam. Iya. Pertanyaan selanjutnya, kita hidup di dunia, ada masa, hari, bulan, tahun, kemudian kita meninggal. Apakah di akhirat demikian pula? Sedangkan Rasulullah SAW pada waktu Isra Mi'raj sudah diperlihatkan penduduk surga dan neraka. Bukankah surga dan neraka itu berada di alam akhirat, Ustaz? Baik. Yang pertama, kita di akhirat itu kekal. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menetapkan penduduk api neraka dan telah menetapkan penduduk surga, lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan maut dalam bentuk kibas, dalam bentuk kambing, lalu disembelihlah maut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai penduduk api neraka, hidup kekal ya di dalamnya dengan azab, dengan bermacam azab, dan tidak ada kematian lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahli surga, wahai ahli surga, hidup selama-lamanya dan tidak ada kematian. Ya. Nah, jadi kehidupan akhirat itu adalah kekal, tidak ada ujungnya. Ya, tidak berujung. Dan itu adalah dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang kedua apa tadi? Dalil beliau, sedangkan Rasul pernah melihat penduduk surga dan neraka. Di dalam masalah melihat siksaan dan kenikmatan, adapun dalam siksaan dari dari referensi yang saya baca, diarahkan itu kepada azab kubur, azab yang ada di dalam kubur, ya, bukan azab dalam api neraka. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya pertanyaannya, tolong dijelaskan contoh-contoh azab kubur dan contoh nikmat kubur. Iya. Yang pertama contoh azab kubur sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas dan juga dalam hadis Bara' bin Azib, bahwa ketika seorang kafir yang meninggal dunia, kemudian dia seorang mukmin yang meninggal dunia, kemudian dalam perjalanan ruhnya yang baik, lalu setelah itu dibentangkan, setelah dia bisa menjawab pertanyaan,
dibentangkan tempat tidurnya dengan baik, lalu diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga, sampai datang kepadanya tiupan aroma surga dan tiupan surga, yaitu adalah bagian kenikmatan. Ya. Dan kemudian adapun orang-orang kafir yang tidak bisa menjawab pertanyaan itu, maka dia diapit oleh kuburannya sehingga ketemulah tulang rusuknya, dan kemudian dia dipukul dengan palu besar dari palu besi. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, bisa ceritakan perkembangan dakwah salaf di Kota Padang dan ceritakan kabarkan frekuensi radio Ray karena Hang tidak sampai ke Padang. Nah. Iya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dakwah yang mengajak kaum muslimin kepada Al-Qur'an dan sunnah dimanapun, alhamdulillah bersebar. Di Batam, di Sumatera Barat, alhamdulillah bersebar dengan baik. Di Kota Padang, kegiatan-kegiatan kita pengajian ada rutin hampir setiap hari. Dan juga di luar Kota Padang pun alhamdulillah ada kajian. Di Solo ada kajian, di Batu Sangkar khususnya adalah di Sumanie ada pengajian sekali sebulan. Kemudian di Bukit Tinggi khususnya di Masjid Safinatullah Padang Luar, ya, Padang Luar itu ada. Saya mengisi 2 kali dalam seminggu, malam minggu, setiap malam minggu, hari Sabtu ya, Sabtu ganjil 1 dan 3. Kemudian diisi dari Pekanbaru Ustadz Ali Ahmad dan Ustadz Maududi insyaallah, itu minggu atau malam minggu 2 dan 4. Kemudian juga ada kajian di Pasaman alhamdulillah, dan mereka punya radio juga. Radio kita, Radio Rai, alhamdulillah bisa didengar dengan jangkauan kurang lebih 80 kilo, dengan zon 80 km. Sampai ada yang bisa mendengar di beberapa titik di Danau Maninjau. Ada yang sampai ke Pandai Sike, ya, terus yang pernah kita coba dari radio kendaraan mobil bisa kita dengar sampai sebelum Bukit Tinggi, ya. Dan frekuensinya adalah 95,1 FM, 95,1 FM, dan alhamdulillah radionya juga seperti Radio Hang 24 jam. Dan bisa diakses juga dengan fasilitas-fasilitas lain melalui internet atau BlackBerry bisa juga. Dan pada malam minggu malam setiap jam 8:30 itu kita ada kajian khusus dengan berbahasa Minang, dengan diberi nama dengan Suluh Minang. Alhamdulillah ini berjalan dengan baik dan interaktifnya juga bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang memiliki keluarga di Kota Padang itu bisa menikmatinya dengan baik. Cuma memang saya rasa setelah saya melihat atau mencoba mendengar di arah Pariaman sedikit kurang jelas, ya, kurang kuat. Tetapi dari arah arah ke Lubuk Alung dan seterusnya itu alhamdulillah cukup bagus. Kemudian ke Solo itu bisa sampai ke Guguk kalau tidak salah, itu bisa didengar, atau sampai ke Gunung Talang, alhamdulillah itu bisa didengar dengan baik. Mudah-mudahan dengan bantuan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk menginformasikan kepada keluarganya supaya bisa menikmati radio seperti Radio Hang ini di Kota Padang dan sekitarnya. Wallahu a'lam. Baik, ikhwani wal akhwat,